Film satu ini berkisah tentang munculnya sosok pocong mengerikan yang mengganggu para warga. Sosok pocong merupakan seorang warga yang mempunyai masalah dengan tetangganya, mulai dari merebut tanah anak yatim hingga mengambil uang arisan dan membawanya lari. Sang anak yang bernama Ijat tak mengetahui kelakuan jahat ibunya itu. Yang ia tahu, ibunya seperti terlihat baik, namun ketika mati banyak yang membicarakan keburukannya. Apa yang sebenarnya membuat sosok Maimun berkeliaran menjadi pocong mengerikan? Berikut ceritanya. Kisah bermula ketika seorang warga terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara geduran pintu yang dikiranya itu adalah sang suami yang baru pulang dari kerja. Ia berteriak untuk membuka pintu sendiri. Ketika dilihat, pintu belakang rumah itu sudah terbuka, namun sang suami yang dicarinya tak terlihat. Ia mengecek keluar rumah dan tak menemukan apapun dan justru mendengar suara tawa mengerikan. Segera ia kembali masuk ke dalam dan terlihat sosok pocong mengerikan sudah berdiri di balik pintu dan mengejutkannya. Pocong itu melayang perlahan mendekatinya dan film pun dimulai. Terlihat beberapa warga sedang memandikan jenazah bernama Maimunah. Jenazah wanita yang sudah meninggal itu terlihat mengerikan melepuh di wajahnya. Anjang, sang suami, terlihat sangat kehilangan istrinya dan hanya melamun di depan masjid. Ia mendapat telepon dari anaknya bernama Ijat yang mengabarkan jika dirinya sudah berangkat untuk pulang ke rumah. Tina mendatangi imam dan memberitahu jika jenazah sudah selesai dimandikan dan siap untuk dikebumikan. Pak Imam mengatakan jika jenazah sudah siap, maka akan segera dibawa ke rumah duka terlebih dahulu. Ia memanggil Anjang menanyakan sekiranya kapan jenazah akan dikuburkan, hari ini atau esok hari. Anjang memberitahu jika ia mengikuti imam, namun Ijat sedang dalam perjalanan pulang dan akan sampai 4-5 jam lagi. Dengan begitu, Pak Imam memutuskan untuk menguburkan jenazah esok hari karena jika menunggu Ijat maka hari akan semakin sore. Jenazah pun dibawa ke rumah duka untuk didoakan sebelum dikebumikan. Terlihat beberapa orang yang sedang membaca Yasin dan juga ada yang bergunjing tentang sosok Maimunah sebelum meninggal. Tina dan Jubaidah membicarakan keburukan Maimunah di mana ketika masih hidup dulu Maimunah selalu mencari perkara dengan para tetangganya. Bahkan orang yang datang melayat pun terlihat sedikit dan banyak tetangga yang tak mau ikut mendoakan jenazah. Tetangga mereka yang bernama Surya pernah mendapat fitnah di mana Maimunah menuduh wanita itu ingin merebut Anjang darinya. Maka saudara Maimunah yang mendengar percakapan para tetangga itu merasa kasihan dengan jenazah. Ia memintakan maaf atas apa yang telah jenazah lakukan di dunia. Malam harinya tahlil dilakukan di rumah Maimunah. Diiringi hujan lebat, bacaan Yasin dilantunkan agar Allah mendapat ampunan dari Allah. Di dapur, Tina dan Jubaidah kembali membicarakan tentang kematian dari Maimunah. Menurut rumor, kematian dari Maimunah adalah karena serangan jantung dan ditemukan oleh suaminya sendiri di kamar mandi. Tiba-tiba, kucing hitam datang meloncat di atas meja. Kucing itu berjalan perlahan menuju ke tempat jenazah yang sedang didoakan dan melompati jenazah yang membuat mayat Maimunah bangkit. Orang-orang yang melihat kejadian itu berhamburan keluar melarikan diri, termasuk Pak Imam yang berada di sana. Di saat yang bersamaan, Ijat sampai rumah dengan menggunakan taksi. Manga menyambut Ijat dan mengajaknya untuk masuk ke dalam rumah. Jasad Maimunah masih duduk berdiri dengan mata terbuka. Perlahan Manga dan Ijat menidurkan kembali jenazah Maimunah. Ija terlihat sangat bersedih melihat apa yang terjadi di depan matanya. Manga menyuruh Ijat untuk mandi dan beristirahat. Di dalam kamar, Ijat melihat foto dirinya dengan ibunya ketika dulu sebelum ia merantau ke Singapura. Terlihat kebersamaan Ijat dengan ibunya yang terlihat sangat akrab. Ijat berjanji akan kembali ke kampung setiap ada kesempatan. Ketika Ijat selesai mandi, ia mendengar suara ketukan dari pintu belakang.
Ijat hendak membuka pintu itu namun dihentikan oleh Mak Ngah. Ia meminta Ijat untuk mengabaikan ketukan pintu itu. Di dalam kamar, Anjang yang sedang tidur mendapati sosok Maimunah yang duduk di meja rias. Sosok itu menangis dan terus meminta maaf. Anjang mencoba menyentuh punggung yang menyerupai istrinya itu, namun ternyata wajahnya sangat mengerikan hingga membuatnya terjatuh dari tempat tidur. Anjang menenangkan diri dan sosok itu pun menghilang. Pagi harinya jasad Maimunah dikebumikan. Anjang terlihat masih sangat bersedih di pusara makam istrinya. Ia masih enggan beranjak bahkan ketika Ijat mengajaknya untuk pulang. Sesampainya di rumah, Ijat mencoba menanyakan perihal beberapa dari saudaranya yang tak datang berziarah ke makam ibunya. Mak Ngah awalnya enggan bercerita, namun akhirnya ia menceritakan ketika dulu Maimunah merebut tanah dari pembagian waris. Warisan yang seharusnya untuk saudaranya sendiri, Maimunah rebut karena ia merasa mempunyai hak atas tanah itu. Mak Ngah yang kebetulan ada di sana mencoba menenangkan pertikaian itu, namun justru kena usir. Bahkan Maimunah mengharamkan mereka untuk kembali ke rumahnya meski dirinya sudah mati. Sekalipun aku mati, kau tak boleh pijak kaki kau atas tanahku. Ijat yang mendengar hal itu cukup prihatin. Ibu yang selama ini dikiranya baik hati ternyata mempunyai sifat mengerikan kepada saudaranya sendiri. Mak Ngah memberitahu jika dirinya juga sakit hati dengan perkataan Maimunah. Namun ia mencoba memaafkan segala kesalahan yang terjadi. Ia kini merasa kasihan dengan Anjang yang terlihat murung dan berdiam diri setelah meninggalnya Maimunah. Ia sendiri juga tak menyangka kalau sang ayah sampai depresi berat, bahkan sampai tak menjawab pertanyaan dari orang-orang. Siang harinya Ijat berbelanja sembako di warung yang kebetulan ada Tina dan Zubaidah. Mereka kembali bergosip pasal Maimunah yang memakai susuk. Tina mengingatkan tentang kasus Surya dulu. Waktu itu Maimunah membawa pisang dan melemparkannya pada Surya yang sedang menjemur pakaian. Apa? Kenapa ni? Kenapa? Maimunah marah-marah dan menuduh Surya ingin merebut Anjang darinya. Surya memberitahu kalau dia hanya disuruh ayahnya untuk mengantarkan pisang itu kepada Anjang. Maimunah tak terima alasan itu dan langsung menyerang Surya dengan menarik rambutnya. Tina yang melihat hal itu mencoba melerai, namun ia justru kena serangan hingga tersungkur beberapa kali. Maimunah terus menuduh Surya sebagai anak bomoh yang doyan menyantet orang. Ijat yang mendengar cerita itu pun mendatangi mereka berdua dan memperkenalkan diri sebagai anak dari almarhum Maimunah. Ia memintakan maaf atas apa yang telah ibunya lakukan ketika masih hidup dulu. Tina pun menjelaskan kalau dirinya sebenarnya tak punya masalah yang berarti dengan Maimunah. Namun semenjak Maimunah membawa lari uang arisan, Tina merasa Maimunah mempunyai hutang pada dirinya dan warga yang lain. Ijat pun menjanjikan akan mengganti semua uang yang telah dilarikan Maimunah ketika masih hidup dulu. Dah dapat duit tu pergi lari pula tak ke mana-mana bila. Mustahil dia tak tahu mak dia tu berhutang banyak dengan kita. Malam harinya setelah selesai membaca tahlil, Ijat meminta orang yang datang untuk menunjukkan semua hutang yang maknya punya. Tina dan Zubaidah yang pulang kembali membicarakan betapa mirisnya nasib Maimunah yang bahkan keluarganya pun tak kelihatan datang untuk membacakan tahlil. Menurutnya, semua itu adalah akibat yang harus ditanggung Maimunah karena ketika masih hidup dulu senang mencari perkara dengan saudara sendiri. Dalam perjalanan pulang itu muncul sosok Maimunah yang mengamati mereka berdua. Pocong itu mengikuti mereka yang masih membicarakan keburukannya. Pak Imam memberi nasihat pada Ijat untuk mendoakan ibunya dan memaafkan segala kesalahan agar arwahnya tenang. Tina yang berjalan sendiri setelah berpisah dengan Zubaidah mendengar suara tangisan yang mendekat. Awalnya Tina mengira hanya pikirannya saja, namun ketika masuk pekarangan rumah, sosok pocong muncul dan membuatnya jatuh pingsan. Anjang yang sedang bersantai di rumah mendengar suara Maimunah dari luar rumahnya. Terlihat sosok pocong yang menangis dengan wajah mengerikan. Sosok pocong itu terus meminta maaf pada Anjang. Anjang sendiri kebingungan karena tak mengerti apa yang pocong itu omongkan. Ia terus meminta maaf, namun Anjang tak mengerti kesalahan apa yang istrinya perbuat. Ijat datang menghampiri ayahnya dan menanyakan kepada siapa sang ayah berbicara.
Anjang menjawab jika dirinya berbicara dengan Maimunah yang hendak meminta maaf. Ijat yang mendengar hal itu mengira jika sang ayah sudah depresi berat hingga mulai berhalusinasi. Hari kedua di malam tahlil, salah satu warga menanyakan keberadaan Tinah pada Zubaidah. Zubaidah menjelaskan jika Tinah demam setelah semalam melihat pocong selesai pulang dari tahlil. Sosok pocong itu menyerupai Maimunah. Warga yang mendengar cerita itu merasa ketakutan karena ia harus pulang sendiri. Zubaidah mengatakan jika dirinya juga terpaksa datang ke malam tahlilan karena ikut dengan suaminya. Selesai membaca tahlil, warga berbondong-bondong pulang ke rumah masing-masing. Manga juga berpamitan pulang setelah menginap 2 hari di rumah itu. Ijat pun menawarkan tumpangan untuk Manga yang jarak rumahnya cukup jauh. Dengan menggunakan mobil ayahnya, Ijat memberitahu jika dirinya akan tetap tinggal selama 44 hari. Ketika mereka hampir sampai di rumah Manga, terlihat pocong yang berdiri di dalam pagar. Sesampainya di rumah Manga, Ijat ingin menanyakan perihal sosok yang barusan dilihat. Namun ia mengurungkan niat itu dan bergegas pulang ke rumah. Pagi harinya, Ijat mendoakan arwah ibunya di kuburan. Ia mendatangi penjaga makam yang bernama Rohim. Ijat bercerita perihal warga kampung yang terus membicarakan keburukan dari ibunya. Ia tiap malam berdoa meminta petunjuk namun sekali tak mendapatkan apapun. Ia masih heran apa yang sebenarnya terjadi dengan ibunya hingga warga terus menggunjingnya meski sosok Maimunah telah tiada. Rohim memberi saran pada Ijat jika malam nanti Ijat berdoa dan tidur dengan menggenggam kain potongan yang sering ibunya gunakan. Rohim berharap dengan hal itu Ijat akan mendapat petunjuk yang dicari. Malam harinya Zubaidah terkena teror pocong Maimunah. Ia sangat ketakutan dan meminta suaminya untuk segera masuk ke kamar. Sementara itu Ijat yang tidur bermimpi dan melihat ibunya yang mengambil nasi dan membawa nasi itu ke atas sumur. Ia membaca mantra di atas nasi dan tetesan cairan dari alat kelamin masuk ke dalam nasi itu. Nasi itu sedianya akan diberikan oleh Anjang agar sang suami tetap lengket padanya dan semakin perhatian. Maimunah menyuapi suaminya nasi yang telah dimantrai itu dan Anjang seketika langsung luluh. Sosok pocong peliharaan Maimunah terlihat berada di sana. Pocong dengan wajah yang mengerikan itu merupakan Saka dari Maimunah. Ijat terbangun dengan keadaan yang sangat terkejut. Ia beristighfar berulang kali setelah mendapat mimpi yang mengerikan itu. Sosok pocong itu sudah berdiri di kamar Ijat. Di luar rumah, Anjang berbicara dengan pocong Maimunah. Ia menanyakan benda kotor apa yang telah dimasukkan ke dalam makanannya. Sayangnya, Anjang tak mendapat jawaban. Ijat yang datang keheranan dengan tingkah ayahnya. Setelah menceritakan apa yang terjadi pada anaknya, Ijat semakin yakin dengan kebenaran dari mimpi yang dialaminya barusan. Ijat mencoba menenangkan ayahnya dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Kali ini gangguan dialami Pak Mahmud. Pak Mahmud mendengar gedoran pintu yang sangat keras, namun ketika dibuka tak ada siapapun di sana. Ketukan itu berpindah ke tempat lain, namun ia mengira ada bocah yang sengaja mengerjainya. Tiba-tiba pocong Maimunah muncul dan membuat Pak Mahmud tersungkur. Ia lari terbirit-birit ketakutan melihat sosok mengerikan tersebut. Pagi harinya di warung Pak Mahmud terjadi kegemparan. Ibu-ibu bergosip di mana mereka bercerita tentang teror hantu Maimun. Rumah mereka diketuk beberapa kali. Pak Mahmud juga menceritakan pengalaman semalam di mana ia melihat hantu Maimun yang meminta maaf. Namun karena ketakutan, Pak Mahmud pun lari masuk ke dalam kamar. Tinah meyakini jika semua itu memang hantu pocong Maimun yang masih ada suatu perkara yang belum selesai di dunia. Zubaidah dan Tinah memaksa Pak Mahmud untuk bertanya pada hantu perkara apa yang belum selesai. Pak Mahmud pun kebingungan mendengar hal itu karena ia sendiri juga ketakutan ketika melihat sosok pocong mengerikan itu. Sementara itu di dalam rumah, Manga berdiskusi dengan Ijat perkara Maimun yang telah menaruh benda gaib pada Anjang. Manga menyarankan Ijat untuk membawa ayahnya pergi berobat ke Ustadz.
Sayangnya Ustadz yang Ijat panggil sedang ada urusan. Mangah pun menyarankan kenalannya untuk datang yang sudah terbiasa mengobati orang yang terkena pengaruh goib. Mangah bertanya tentang orang-orang yang mengatakan kalau Anjang terkena ilmu hitam dari istrinya sendiri pada Ijat. Namun Ijat pun tak tahu dan ia sendiri sudah malu karena teror arwah dari maknya tak kunjung berhenti dan justru semakin menggila di sekitaran kampung. Anjang masih tak percaya jika istrinya sendiri telah mengguna-guna dirinya. Ijat menerangkan jika di dalam mimpinya terjadi seperti itu. Anjang pun keheranan karena ia merasa menjadi tunduk dan mengikuti semua yang istrinya katakan. Anjang tak terima. Ia berteriak pada Ijat dan mengatakan jika dirinya tak akan pernah memaafkan istrinya sendiri yang telah tega memasukkan benda kotor ke dalam tubuhnya. Sore harinya, Rohim datang. Ternyata Ustadz yang dimaksud Mangah adalah Rohim sang penjaga makam. Mereka pun segera masuk ke dalam dan Rohim langsung merasakan sesuatu yang tak beres. Ijat datang membawa ayahnya dan ruqyah pun segera dilaksanakan. Dengan membaca doa, Rohim mencoba membersihkan benda gaib yang sudah ada di tubuh Pak Anjang. Ia memberikan minuman pada Pak Anjang hingga mengeluarkan makanan yang ada. Selesai melakukan ruqyah, Rahim memberitahu Ijat jika pembersihan tak bisa dilakukan hanya sekali. Benda gaib yang ada di dalam tubuh Pak Anjang sudah ada sejak lama. Rohim meminta Ijat untuk meminumkan ayahnya air doa yang telah dibuat dan juga memandikan dengan air jeruk tanpa dibilas. Ijat menanyakan apakah gangguan akan berhenti. Rohim yang mendengar itu justru kebingungan. Ijat menjelaskan jika pocong emaknya datang dan meminta maaf. Rohim hanya bisa berpesan jika sebaiknya kesalahan yang telah arwah perbuat dimaafkan. Malam harinya Ijat pun memandikan ayahnya dengan air perasan jeruk. Tengah malam Ijat mendengar suara piring dari arah dapur. Ia bergegas bangun dan mendapati makanan di piring sudah tumpah berserakan tak karuan. Ijat mengira itu hanyalah kucing yang sedang kelaparan. Ia bergegas membersihkan dan tanpa disadari saka milik emaknya mengamati apa yang Ijat lakukan. Siang harinya Ijat dan ayahnya pergi ke warung makan. Ia bertemu dengan Pak Mahmud yang menanyakan kabarnya. Mahmud mengatakan jika warga kampung sudah tahu perbuatan dari Maimun pada Anjang. Anjang yang mendengar itu merasa marah. Ia tak terima dengan apa yang dilakukan istrinya. Pak Mahmud mencoba meminta Anjang untuk memaafkan perbuatan istrinya agar kampung kembali tenang dari teror pocong Maimunah. Sayangnya Anjang tak terima dan justru pergi dari warung itu. Ia masih sangat sakit hati dengan perbuatan dari istrinya yang tega mengguna-guna dirinya. Anjang mengaku jika perbuatan istrinya tak bisa dimaafkan dan syirik. Tanpa melakukan hal itu pun Anjang akan tetap sayang kepada istrinya. Ijat pun mencoba menenangkan ayahnya dan membujuknya agar memberi maaf pada istrinya. Malam harinya Anjang memandangi foto istrinya sembari berbicara sendiri. Anjang merasa marah karena istrinya tega melakukan guna-guna padanya. Ia bahkan tak sempat mengajak Maimun bertobat sebelum mati. Anjang pun memaafkan segala perbuatan istrinya yang telah dilakukan padanya. Sosok hantu Maimun terlihat berdiri di pojokan dan menangis mendengar penuturan dari suaminya sendiri. Pagi harinya Tina dan Zubaidah bergosip di mana pocong Maimun sudah berhenti meneror setelah Anjang memaafkan Maimun. Mereka berniat memberitahukan kabar baik itu pada seluruh warga kampung. Malam harinya Ijat kembali terbangun oleh suara piring yang berserakan. Ketika dilihat lagi, makanan berserakan dan kali ini muncul banyak belatung. Ketika hendak membersihkan sisa makanan itu, sosok Saka peliharaan Maimunah muncul dan membuat Ijat tersungkur dan tiba-tiba sosok itu menghilang dengan sendirinya. Malam itu, teror pocong masih berkeliaran mengganggu warga kampung. Kali ini pocong tersebut mengincar warga yang berada di luar malam-malam. Pagi harinya, Ijat yang pergi ke warung Pak Mahmud mendengar teror pocong yang kembali muncul. Ia sangat marah dan pergi ke makam ibunya. Ia mengacak-acak kuburnya karena ia sudah sangat malu dengan apa yang terjadi. Ia menyalahkan emaknya yang sudah berbuat syirik hingga semua warga terkena imbasnya.
Rohim yang berada di sana mencoba menenangkan Ijat yang tengah kacau. Ia meminta Ijat untuk tetap bersabar dan terus berdoa. Malam harinya Rohim kembali datang ke rumah. Manga meminta Rohim untuk melihat kamar Maimunah dan mencari benda yang tersembunyi. Rohim segera masuk ke kamar dan membaca doa. Ia mengambil kotak kayu yang berada di bawah meja yang berisi sosok pocong kecil peliharaan Maimunah. Selama ini Maimunah selalu memuja sosok itu untuk membuat Anjang semakin lengket padanya. Ia juga menanam susuk pada dirinya sendiri agar terus menarik di mata sang suami. Anjang. Kala itu, Maimun memakan roti yang dibawa oleh Pak Anjang. Setelah beberapa kali gigit, ia merasa tersedak dan kesulitan bernafas dan bahkan memuntahkannya. Maimun terjatuh dan merangkak menuju ke kamar mandi. Sepertinya roti itu berisi pantangan yang tak boleh Maimun makan. Sambil merangkak ke kamar mandi, Maimun memanggil suaminya. Anjang mengatakan jika roti itu terbuat dari pisang emas. Wajah Maimun menjadi rusak dan akhirnya meninggal di kamar mandi. Ijat sendiri tak percaya jika ibunya memakai susu. Rohim menjelaskan jika mak dari Ijat telah melanggar pantangan yang harusnya tidak boleh dilakukan. Ia pernah mendengar jika ada yang melanggar pantangan dari susuk, maka arwahnya akan bergentayangan selama 44 hari. Ijat masih bingung kenapa mengganggu warga kampung dan bukan dirinya saja. Rohim hanya bisa menjawab jika mungkin arwah Maimun hendak meminta maaf pada orang yang dulu pernah disakiti. Ijat menanyakan apa yang harus dilakukan dengan benda itu. Rohim meminta Ijat untuk membakarnya esok hari dan kemudian mendoakan arwah mendiang. Sore hari berikutnya, Ijat pun melaksanakan saran dari Rohim. Anjang terlihat menemani putranya membakar benda syirik itu. Segera ia pergi ke kuburan dan mendoakan mendiang ibunya. Dan film pun berakhir. Film ini berkisah tentang perjalanan seorang yang ketika hidup di dunia membuat banyak masalah dengan warga sekitar. Bahkan ia menuduh tetangga yang memberi makan ingin merebut suaminya sendiri hingga Maimun memasang susuk dan melakukan guna-guna agar suaminya tidak terpikat wanita lain. Teror pocong seharusnya menghilang setelah benda syirik itu terbakar. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.